Selamat datang kembali di Jalan Stoik. Bayangkan hidup di mana pikiran dan tindakan Anda tidak lagi dibebani oleh penilaian orang lain. Bayangkan kebebasan batin yang datang ketika Anda tidak lagi mengejar pengakuan, tetapi memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip Anda sendiri. Hari ini, kita akan mengeksplorasi sebuah filosofi kuno yang menawarkan jalan menuju ketenangan, jalan di mana kontrol atas penilaian orang lain hanyalah bayangan yang tak lagi memiliki kuasa atas diri kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara orang-orang di sekitar kita, yang secara terus-menerus memberi penilaian tentang siapa kita. Setiap kata, tatapan, dan tindakan mereka menjadi cermin yang tak henti-hentinya memantulkan persepsi mereka. Namun, dalam keramaian penilaian ini, apakah kita benar-benar mendengar suara kita sendiri? Stoicisme mengajarkan bahwa kendali atas pikiran dan emosi adalah fondasi dari kebebasan sejati. Filsuf Stoa terkemuka, Epictetus, pernah mengatakan, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Reaksi kita terhadap dunia luar adalah satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kuasa kita. Semua hal lain, penilaian orang lain, opini mereka tentang kita, adalah ilusi dari kendali yang tidak pernah kita miliki. Ketika kita terlalu peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, kita memperbudak diri kita pada pendapat yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Kita membiarkan diri kita ditarik dalam pusaran penilaian, mencoba memenuhi ekspektasi yang tak ada habisnya. Namun, apakah ekspektasi itu milik kita atau milik mereka? Seneca, seorang filsuf besar, menulis, "It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor." Dan sungguh, seseorang yang haus akan validasi eksternal lebih miskin daripada siapapun, karena dia mengorbankan ketenangan batinnya demi persetujuan yang fana. Mengendalikan respons kita terhadap penilaian orang lain adalah langkah pertama menuju kebebasan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, dan seorang Stoik yang mendalam, berulang kali mengingatkan dirinya bahwa opini orang lain hanya memiliki kekuatan jika kita memberikannya kekuatan. If you are pained by external things, it is not they that disturb you, but your own judgment of them. And it is in your power to wipe out that judgment now. Penilaian orang lain tidak pernah bisa melukai kita kecuali kita mengizinkannya. Dengan memahami ini, kita melucuti senjata dunia. Namun, bagaimana caranya kita bisa menenangkan diri dalam badai opini? Bagaimana kita bisa mengatasi perasaan takut, marah, atau bahkan kebencian yang muncul ketika kita dihakimi? Di sini, Stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak. Perasaan kita, pikiran kita, reaksi kita, ini adalah wilayah yang bisa kita bentuk. Opini orang lain, seperti awan di langit, datang dan pergi tanpa bisa kita kendalikan. Saat kita berlatih melepaskan kendali atas penilaian orang lain, kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita. Emosi yang merusak, seperti kemarahan dan ketakutan, mulai memudar saat kita menyadari bahwa mereka lahir dari ketidakpastian yang tidak perlu. Dalam menghadapi kebencian atau penghinaan, kita diajarkan untuk bersikap seperti batu karang di tengah lautan, tidak tergoyahkan oleh ombak yang terus-menerus menghantamnya. Kita sering terjebak dalam perangkap upaya mengubah pandangan orang lain tentang diri kita. Kita berusaha keras untuk diterima, dikagumi, atau diakui. Namun, Epictetus mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, melainkan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Dalam melepaskan obsesi untuk mengendalikan penilaian orang lain, kita menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Kita menemukan bahwa martabat dan integritas batin kita jauh lebih berharga daripada semua pujian yang bisa diberikan oleh orang lain. Dalam kebebasan dari penilaian orang lain, kita menemukan kembali diri kita. Kita menjadi seperti pohon yang akarnya menancap dalam di bumi, kuat dan tegar, tak peduli seberapa keras angin berhembus. Penilaian orang lain mungkin datang dan pergi seperti angin ribut, namun kita tetap berdiri kokoh, berakar pada prinsip kita sendiri.
Kita tidak bisa mengubah pikiran orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan kata-kata atau opini mereka. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapi semua itu. Itulah kebebasan sejati, kebebasan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Jadi, lepaskanlah. Lepaskan usaha sia-sia untuk mengendalikan sesuatu yang tidak pernah berada dalam kendali kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Dengan mengendalikan pikiran kita, kita mengendalikan hidup kita. Dunia akan terus berbicara, tetapi suara hati kita adalah satu-satunya suara yang benar-benar penting. Dan saat kita memilih untuk mendengar suara itu, kita tidak lagi menjadi tawanan penilaian orang lain. Kita menjadi penganut stoisisme yang sejati, tenang, tak tergoyahkan, dan bebas dari emosi yang merusak. Ketenangan yang kita kejar ada dalam diri kita sendiri. Ketika kita mulai melepaskan kendali atas penilaian orang lain, kita juga harus belajar menerima ketidakpastian. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak dapat kita prediksi. Penilaian orang bisa berubah secepat cuaca, dan kita tidak bisa mengandalkan stabilitas dari luar. Tetapi itulah inti dari filosofi Stoa. Segala sesuatu yang kita anggap permanen sebenarnya adalah ilusi. Dalam dunia yang berubah-ubah, satu-satunya hal yang konstan adalah pikiran dan tindakan kita. Sebagaimana Seneca menulis, kebahagiaan yang sebenarnya adalah menikmati saat ini, tanpa ketergantungan yang cemas terhadap masa depan. Dalam menjalani hidup tanpa rasa cemas terhadap bagaimana orang lain menilai kita mulai merasakan kebebasan batin yang sesungguhnya. Kita tidak lagi terbebani oleh opini yang terus berubah, dan kita menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan ini adalah rasa takut kehilangan pengakuan. Kita sering merasa bahwa identitas kita tergantung pada bagaimana orang lain melihat kita, dan kehilangan pengakuan bisa terasa seperti kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Namun, stoisisme mengajarkan kita bahwa pengakuan eksternal hanyalah bayangan yang tidak substansial. Seperti pantulan di permukaan air, itu bisa berubah, hilang, dan muncul kembali tanpa pernah benar-benar menyentuh esensi kita. Kita sering bertanya, bagaimana jika mereka tidak menghargai saya? Bagaimana jika mereka menganggap saya gagal? Tetapi dalam pandangan Stoik, pertanyaan-pertanyaan ini tidak relevan. Epictetus mengajarkan kita bahwa satu-satunya pertanyaan yang penting adalah, apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah saya melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya? Hanya pertanyaan-pertanyaan ini yang berada dalam kendali kita, dan hanya jawaban kita terhadapnya yang benar-benar penting. Saat kita berlatih melepaskan obsesi terhadap penilaian orang lain, kita mulai mengalami transformasi batin yang mendalam. Kita menjadi lebih sadar akan pikiran dan tindakan kita sendiri, dan perlahan, kita mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya tampak mustahil. Kita berhenti hidup untuk menyenangkan orang lain, dan sebagai gantinya, kita mulai menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan integritas. Marcus Aurelius sering merenung tentang pentingnya memeriksa pikiran kita setiap hari, membuang apa yang tidak berguna, dan memfokuskan diri pada apa yang benar-benar penting. Dia menulis, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Kita tidak perlu mencari validasi dari luar untuk menjadi baik. Kita hanya perlu memutuskan bahwa kita akan hidup dengan benar, dan tidak ada penilaian eksternal yang bisa mengambil itu dari kita. Dalam masyarakat modern, kita dibombardir oleh standar sosial yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kita. Kita diajarkan untuk mengejar pengakuan, kekayaan, dan status. Tetapi apa harga dari pengejaran ini? Epictetus memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam mengejar hal-hal yang tampak menggiurkan, namun pada akhirnya hanya membawa penderitaan. Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Melepaskan kebutuhan untuk disukai atau dihormati oleh orang lain adalah langkah besar menuju kebebasan. Kita berhenti mengukur diri kita dengan standar yang ditentukan oleh dunia luar. Sebaliknya,
Kita mulai mendefinisikan kesuksesan melalui kedamaian batin, stabilitas emosi, dan kebijaksanaan yang kita peroleh dalam perjalanan kita. Dengan setiap langkah yang kita ambil untuk melepaskan kendali atas penilaian orang lain, kita mematahkan rantai yang selama ini menahan kita. Kita mulai melihat dunia dengan mata yang jernih, tanpa distorsi dari kebutuhan untuk diterima. Seneca berkata, "Dia yang berani adalah bebas." Keberanian untuk hidup sesuai dengan prinsip kita sendiri, tanpa takut terhadap opini dunia, adalah sumber kebebasan sejati. Kita tidak lagi terjebak dalam permainan sosial yang tidak pernah bisa kita menangkan. Dengan menolak untuk berpartisipasi dalam pengejaran penilaian eksternal, kita mengambil kendali penuh atas diri kita sendiri. Dan dalam kendali inilah, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, melepaskan kontrol atas penilaian orang lain bukan hanya sebuah keputusan intelektual, ini adalah perjalanan batin yang panjang dan menantang. Ini memerlukan keberanian, ketabahan, dan kesediaan untuk menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak. Kita tidak selalu tahu bagaimana orang akan bereaksi terhadap pilihan kita, tetapi kita tahu bahwa pilihan kita adalah milik kita sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Dalam setiap langkah yang kita ambil, ingatlah bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Penilaian orang lain hanyalah bayangan yang berlalu, sementara ketenangan dan kendali diri adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Hanya dengan melepaskan kebutuhan untuk dikendalikan oleh opini eksternal, kita bisa menemukan kebebasan sejati, kebebasan yang datang dari dalam. Jadi marilah kita berjalan di jalan stoik ini bersama-sama. Bukan demi pengakuan dunia, tetapi demi ketenangan batin yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir video ini. Jangan lupa bahwa Anda adalah bagian penting dari saluran ini. Jadi jika video ini membantu Anda berpikir atau belajar sesuatu, berikan like, subscribe, dan komentarnya. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikomentari, tulis saja Jalan Stoik untuk memberitahu saya bahwa Anda sampai di akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.